Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin video unboxing smart wireless presentation system. Jadi ini kan kalau kita punya infocus nih, kebetulan kan di atas meja. Tapi kadang-kala kan infocus itu diletakkan di langit-langit ya, sehingga kalau mau pakai kabel ribet ya untuk settingnya. Nah, ini tidak perlu kabel. Jadi terdiri dari transmitter sama receiver. Kita belinya di Tokopedia. Yuk kita unboxing yuk. Kita buka. Jadi tadi ada kotaknya ya. Ini unboxingnya. Kita lihat isinya apa aja. Oke, sebentar kita lihat kotaknya ya. Jadi di sini disebutin Smart Wireless Presentation System. Ada receivernya yang besar ini sama transmitternya yang kecil, nanti ditempel ke laptop. Kemudian ini mereknya PX Digital Multimedia, dari Taiwan asalnya. Dia bilang cukup satu tombol ya, plug and play, menggunakan koneksi 5G untuk wireless. Frekuensinya ini bisa single dan dual display, jadi nanti bisa dari laptop sama handphone berbarengan muncul ya kalau kita proyeksikan. Kemudian customizable background, nanti kita cek ya. Ini prosesornya Cortex A7, cocok untuk meeting, update cloud setting, dan untuk mirroring. Di atasnya, maaf, kita putar dulu. Support macOS, iOS, Android, Windows. Yang kita nggak punya ini cuma macOS ya. Nanti kita bisa pakai iOS, Android, dan Windows. Kemudian di sampingnya, di belakang, ini instruksinya ya. Tuh. Jadi seperti ini, nanti di receivernya nempel ke TV. Kemudian ini transmitternya, tapi transmitternya butuh power ya guys ya. Tuh. Jadi tetap harus ada power. Ini juga receivernya juga harus ada power. Speknya silahkan dibaca sendiri ya guys ya. Nih saya tidak bahas secara detail. Ini service centernya. Ini tipenya WMS 2000. Sampingnya apa nih? Wireless screen sharing for more efficient meeting. Pinggir-pinggirnya nggak ada ya. Oke, yuk lanjut kita buka. Bisa pakai gunting, bisa pakai cutter. Memang problemnya nih harganya lumayan mahal guys ya. Hampir 2,5 juta ya. Untuk lebih tepatnya silahkan lihat di layar ya. Kita share ininya, linknya. Oke, kita langsung letakkan di meja. Kita buka ya. Oh, ada tutupnya nih. Nah, oke, kita lihat ya satu persatu apa saja isinya. Pertama ada apa nih? Buku manual, nanti dibaca aja. Ini diagram koneksi perangkatnya ya, bisa proyektor, bisa monitor. Nanti pertama kita coba di TV aja ya, nggak usah di proyektor dulu. Nah, ini dia tampilan layarnya nanti ya. Jadi bisa Windows, iOS, sama Android. Lanjut, di dalamnya ada ini yang namanya transmitternya. Nih, dia butuh power ya guys ya. Nanti bisa lewat power di laptop juga bisa, pakai colokan juga bisa. Tapi kalau mau efisien ya pakai USB yang ada di laptop. Cuma nanti masalahnya USB-nya kepake ya. Berarti harus ada cabang nih. Ini colokan HDMI-nya, tombolnya. Oke, di bawahnya ada tulisan apa nih? Ya, ini dia ya, namanya transmitter. Powernya 5 volt, 0,9 ampere. Lanjut. Ini adalah transmitternya. Ya, jadi kalau di TV nanti ya ditempel di balik TV mungkin ya. Nih bentuknya, ada lampu-lampunya ya, power, LAN, USB, sama 5G.
Nih, ada antenanya guys, dan ini ada buat bracketnya nih, biar bisa dipasang. Tuh bacaannya. Ada support RJ45, berarti ini bisa internet ya. Mungkin bisa jadi internet ya. Iya tuh, ada soket Ethernet, sebelah kiri power, kemudian ini DC in ya powernya, kemudian itu on off, ini USB untuk masukin USB ya. Kalau mau ngelihat data mungkin. Ini Ethernet sama HDMI out yang nanti ke TV atau ke infocus. Lanjut, apalagi yang ada di dalamnya? Mungkin power adaptor kali ya. Punya si receivernya nih. Kita coba lihat. Apa itu? Jadi nggak dapat HDMI kayaknya ya. Oh, ini power. Adaptor, nanti kita lihat. Ini, oh ada beberapa model pilihan ya guys ya, menyesuaikan dengan negaranya nih. Bukan Indonesia, nggak pakai yang gini ya. Mungkin yang ini kali ini yang buat Indonesia nih. Oh, bukan juga nih pipi. Oke. Oh, banyak banget. Nah, ini dia yang buat Indonesia ya. Jadi yang 3 ini sih kayaknya nggak kepake ya, kecuali kita bawa ke luar negeri ya. Nah, ini dia adaptornya. Nah, jadi tinggal dipasang nih. Coba kita tes pasang. Nah, gitu guys adaptornya. Jadi nanti USB-nya dicolok ke sini ya untuk yang receiver. Oke, ada lagi? Nah, apa itu? Oh, dapat HDMI-nya guys. Boleh juga nih. Ada berapa HDMI-nya? Ini HDMI 1. Kita coba lihat ini HDMI yang mana nih. Oh, mungkin ini yang ke TV ya, karena agak gendutan ya. Tuh. Ini yang ke TV. Jadi yang ke receiver. Ini untuk powernya. Jadi satu set tadi ya. Dan terakhir ini kayaknya yang ke transmitter ya. Oke, kita langsung praktekkan ya. Oke, sebelum kita mulai ya, HDMI yang kecil tadi kita colokkan ke sini. Kemudian HDMI yang agak besar ini kita colok ke sini guys. Kemudian power kita colok ke sini dan USB-nya kita colok ke adaptor. Nah, kita akan menggunakan TV yang ini ya guys ya. TV Samsung kebetulan. Biasanya kita pakai kabel ya. Nah, kita biasanya coba di sini ya, nggak terlalu jauh sih. Jadi kita nanti pasang di HDMI yang lain ya. Jadi kita ada dua pilihan nih, pakai transmitter dan receiver atau pakai kabel yang sudah sering kita pakai. Nah, ini sudah kita pasang ya. Pertama adaptornya kita colok ke stop kontak, nanti kita power onin. Kemudian HDMI-nya kita colok ke HDMI yang ini nih, 2 ya. Tuh, HDMI 2, sementara yang satunya di HDMI 1. Oke, sekarang kita nyalakan power on. Tuh, sudah menyala ya. Powernya udah nyala. Warnanya putih. Oke, sekarang kita ke laptop. Di laptop seperti ini koneksinya ya, guys. Tuh, jadi memang ini laptopnya relatif lama ya, dimana USB-nya cukup banyak nih, di sini ada, di sebelah sana ada. Di beberapa laptop yang baru yang sekarang rata-rata isinya tipe C, terpaksa kalian harus beli adapter ya kalau mau deketan begini. Sama pastikan juga posisi USB sama HDMI-nya ini berdekatan ya. Kalau enggak, kalau misalnya satunya di sebelah sana kan akan repot nih. Bagaimana caranya supaya dia bisa nyambung. Oke, sekarang kita ganti source-nya ya menjadi HDMI 2 ya. Nah, itu sudah kita pencet. Nah, tuh. Tampilannya berubah ya guys ya. Nih. Tampilannya berubah. Jadi kita pakai yang ini ya. Nanti kita praktekkan yang ini sama yang ini juga nih, Android sama iOS ya. Oke, sekarang sudah dilakukan nomor 1 ya, hubungkan transmitter ke receiver. Kemudian sekarang saatnya kita tekan tombol transmitter untuk menampilkan ke layar. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Kita pencet ya. Oke, warna udah putih.
Oke guys, otomatis berubah ya guys ya. Problem selama ini adalah kalau kita pakai model begini ya, terutama di Chromecast, dia biasanya agak nge-lag ya. Ini coba digeser-geser. Tuh guys, saya bisa bilang ini lumayan ya guys ya. Hampir real time walaupun pasti nge-lag juga ya, tapi nggak kelihatan lag-nya. Oke, sekarang kita coba play video ya untuk melihat apakah suaranya nggak ngepas atau enggak. Kita sudah lihat ya suaranya ya lumayan lah ya, walaupun nggak pas banget tapi ya tidak berasa nge-lag seperti kita pakai Chromecast. Sekarang kita mau nyoba Android ya. Caranya kita install dulu Quadropod ya, tuh nomor 3 tuh. Kita install dulu di handphone kita. Oke, kita install Quadropod ya. Kita klik install. Kemudian klik open. Oke. Jadi kita harus aktifkan ya Quadropodnya di queue. Oke, itu kita aktifkan, back. Oke, kemudian kita sambungkan dulu ke ini ya, ke hotspotnya Quadro CR01 ini, dan passwordnya ini kita masukkan passwordnya. Tapi problemnya ya guys, ini nggak ada internetnya, jadi pakai ini nanti nggak bisa internetan guys. Sudah kita sambungkan. Oke, kita klik. Kita pilih start now. Oke, sudah nyambung ya guys ya. Tuh. Nah, problemnya ini nggak ada internetnya guys, karena internetnya mati guys. Caranya kalau misalnya kita lagi presentasi atau apa-apa, kita buka nih ya setting, pilih data usage, terus kita pilih mobile data only apps. Nah, kita pilih aplikasi mana yang mau kita aktifkan supaya bisa dilihat pada saat kita presentasi atau menggunakan transmitter ini. Misalnya detik.com aja ya. Oke, kita buka detik.com. Nah, ini contohnya Detik ya. Kita coba klik ya salah satu berita. Nah, tuh bisa kita scroll. Tuh. Kita lihat komentarnya. Klik komentar. Nah, tuh guys. Bisa guys ya. Jadi kalau kita presentasi kemudian internetnya off, kalian bisa aktifkan dengan cara memilih aplikasi tadi ya. Aplikasi mana yang mau kita lihat menggunakan internet. Sebagai perbandingan kita coba buka Kompas ya. Nah, tuh nggak bisa guys, karena memang tadi internetnya tidak kita tidak izinkan menggunakan paket data. Selain laptop, bisa juga dikombinasikan dengan smartphone Android contohnya ya. Seperti biasa kita install Quadro, kemudian kita sambungkan WiFi-nya. Berikutnya kita pencet, kita pilih di situ. Nah, tuh muncul guys. Coba kita buka Detik ya. Jadi kita bisa presentasi guys, ya kan, sambil menunjukkan apa yang ada di laptop dan ada di handphone. Sambil dibuka ya nih, sambil laptopnya saya main-mainkan juga tuh. Guys ya, jadi bisa dua ya. Untuk iPhone kita koneksikan WiFi-nya. Kita sambungkan dengan WiFi yang ada di situ ya, Quadro. Kita sambungkan. Berikutnya kita pilih. Nah, coba kita buka Detik. Ya, baik. Nah, itu dia. Coba cari yang lain untuk berita. Misalnya, nah ya beda dengan Android ya. Kalau Android kita harus pilih ya mana yang aktif, mana yang tidak. Kalau di sini tetap bisa dia pakai data. Untuk mematikannya, kita tarik lagi yang sebelah kanan. Kemudian pilih lagi mirroringnya tadi. Kita stop. Nah, harus di stop ya guys, kalau enggak nanti dia tetap membekas di layar. Untuk mengoptimalkan receiver, kita bisa masuk ke menunya ya. Pertama tentunya kita sambungkan ke WiFi-nya.
Kemudian masuk ke Chrome, kita input alamatnya ya, 192.168.168.1. Nah, ini dia menunya. Coba kita masukkan passwordnya 0 sebanyak 6 kali. Nah, kita sudah bisa ngakses. Kita skip aja ya, nggak usah dirubah passwordnya biar nggak bingung. Kita buka satu-satu ya menunya ya. Ini menu yang admin. Ini isinya menu admin ya. Silahkan kalian explore sendiri nanti guys. Terus back. Berikutnya ini untuk network management. Ini device management. Nah, resolusi bisa kita rubah ya di sini guys ya. Coba kita tes. Coba ada 4K enggak? Nah, ini ya bisa kita ganti jadi 4K ya guys ya. Tuh yang paling bawah tuh. Terus ya, jadi nanti mungkin yang jadi masalah adalah di resolusi ya. Jadi ini yang paling sering kita ubah. Back, cancel. Terus terakhir, tadi admin setting sudah ya. About device. Oke, sekian dulu ya video dari kita ya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin menggunakan proyektor, tapi jika menggunakan kabel dia terlalu jauh dan merepotkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.